pujian yang terbaik, terbanyak dan penuh keberkahan atas segala kesempatan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, Allah masih berikan kita waktu untuk bisa kemudian menambah bekal kita, bekal untuk saatnya menghadap kepada Allah yang paling dekat, bekal kita nanti untuk menghadapi bulan Ramadan, karena temanya nanti merencanakan Ramadan terbaikku, seperti itu. Alhamdulillah juga dengan kesempatan nikmat Allah berupa usia ini, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kemudian banyak beristighfar atas segala dosa-dosa kita, dan ini semua tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang masih hidup, dan kita alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk itu. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dikuatkan, diistiqomahkan, dimampukan untuk terus mengikuti sunnahnya, untuk terus mengikuti jalan-jalan yang dititinya, sehingga kita sampai kepada suatu tempat keselamatan, al-muqaddasah Jannatul Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, bahagia, Allah. Kok kompak gak nganggo ekspresi gitu? Kan gak apa Siti, ekspresi saja kan gitu ya. Kita harus bahagia. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah. Ini pink-pink kayaknya dulu saya sudah itu. Saya juga kok ya pakainya pink gitu. Oke. Shopping ke Atlantik gitu ya. Jauh amat Bu Siti kan gitu. Jilbab pink cantik-cantik. Masya Allah. Sisane kutok ya, jadi sama. Kok yang ganti jilbab kudu mikir sih ya. Ibu-ibu, insya Allah enggak kaget ya dengan temanya? Enggak ya? Kenapa? Masya Allah. Kalau yang kaget-kaget berarti Ramadan kapan toh koyo suwe kan ngono. Kok bahas Ramadan? Ya, Masya Allah. Para ulama terdahulu, para sahabat salafus soleh itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah menghadirkan sensasi, suasana, rasa Ramadan itu dekat. Jadi 6 bulan itu sudah mempersiapkan dulu. Kalau kita kan kadang kaget-kaget ya, pakai Ramadan, sesok poso ya gitu ya. 6 bulan setelah Ramadan, 6 bulan berdoa terus supaya doanya diterima. 6 bulan berikutnya menuju Ramadan itu sudah berdoa supaya disampaikan. Jadi nggak usah kaget. Dan ini kemudian akan mempengaruhi kata Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, seorang ulama ya, pakar hati seperti itu, beliau mengatakan begini: sebesar keinginan, tekad yang kuat, ya, sebesar apa keinginan, tekad yang kuat, kecintaan seseorang hamba pada sesuatu, maka sebesar itulah Allah akan memberikan taufik dan pertolongannya. Jadi ini karena bentuk rasa cinta kita. Maka kemudian memang ketika kemudian mempersiapkan, merencanakan Ramadan kita ini, Ramadan terbaik kita, karena kita nggak ngerti kan Bu, ini kita nyampe nggak sampai Ramadan juga nggak ngerti kan, masih 6 bulan sesuatu aja nggak ngerti kan gitu. Jadi bisa jadi tidur terus kayak Marisa Haque kan gitu ya, 15 ya gitu, bisa saja. Tetapi ketika kita sudah mulai mempersiapkan diri kita, sebesar keinginan kita, tekad yang kuat, sebesar apa yang kita lakukan untuk kemudian kecintaan kita sebagai seorang hamba menuju sesuatu, Ramadan ini sesuatu yang kita harapkan. Maka sebesar itu pula Allah akan memberikan taufik dan pertolongannya.
Jadi kalaupun kita tidak sampai kepada Ramadan, tetapi kita sudah mempersiapkan, semoga ini dihitung oleh Allah sebagai kemudian mujahadah kita, kesungguhan kita untuk sampai kepada Ramadan. Itu sebuah catatan, semoga ini menjadi sebuah catatan besar bagi Allah. Karena takdirnya tidak sampai misalkan, tetapi kita sudah persiapkan, semoga ini dihitung sebagai kemudian kita sudah mempersiapkan untuk Ramadan, agar kita meraih Ramadan terbaik kita. Seperti itu ya. Maka bagaimana supaya kita mendapatkan, karena segala sesuatu itu harus menjadi terbaik. Benar enggak? Iya kan? Karena Allah melihat siapa yang paling baik amalnya. Jadi sebetulnya tidak hanya Ramadan, tetapi sholat kita itu harus sholat terbaik. Bahkan kita pun harus menjadi hamba terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ini sudah sering, setiap malam kita baca surat Al-Mulk itu. Ya, Allah ingin kita menjadi terbaik. Bahkan nanti Ramadan kenapa harus jauh-jauh hari? Karena kita ngikuti salafus soleh. Karena segala sesuatu itu, Ramadan itu adalah olimpiade. Seperti sebuah perlombaan. Musim semi para pecinta ibadah gitu ya. Ramadan itu, maka kemudian perlu persiapan lah. Tahu Ronaldo, Bu? Tahu lah, ganteng, mesti ganteng. Ya. Ronaldo kita nggak lihat gantengnya, nggak lihat, tapi dia itu adalah pesepak bola profesional, ya kan? Kita nggak usah bahas kumpul keboni dana pira, nggak bahas ya. Dia bukan orang Islam kita, cuma kita lihat dari sisi bahwa dia adalah pesepak bola profesional. Tahu latihannya setiap hari 4 jam setiap hari. Maka kita kalau kemudian harus mengikuti Olimpiade, Ramadan ini adalah musim semi, para pecinta, orang yang ingin beribadah, karena segala ibadah itu bisa dilakukan di situ. Maka itu perlu latihan dari sekarang. Yang profesional saja sehari 4 jam. Apa EDW iki yo bukan orang yang kuasanya yo profesional, ya seperti itu. Ya, iyalah kita ini gitu kok nggak mau latihan hari pertama sini, gak mau kupingnya nggak kuat kan gitu. Maka kemudian perlu sekali kita merencanakan untuk kemudian kita bisa meraih Ramadan terbaik kita. Apa kemudian yang pertama yang harus kita persiapkan? Bahagia dulu. Orang itu kalau nggak bahagia nggak akan seneng. Makanya saya bilang kalau tadi kaget kesini dengan tema yang ada, merencanakan Ramadan terbaik, kaget. Nah ini kayak isih kudus, kok isih suwe Ramadan sehat. Karena orang kalau senang itu akan menunggu-nunggu, benar enggak? Iya. Ramadan kalau kita kemudian senang dengan Ramadan, maka kita akan menunggu-nunggu, menanti-nanti, mempersiapkan. Seperti itu. Dulu saya pernah belum menyampaikan di sini ya, belum ya Bu. Lali Bu Siti, misalkan wis lali wis tahu disini gitu ya. Makanya perlu diingatkan kan gitu ya. Sakrono sakrene bentau jadi alumni Ramadan. Mono yo pancet kayak sering marah. Heran aku ya. Terus Ramadan ini untuk opo kan gitu ya, jadi seperti itu. Nah maka kemudian kita harus berbahagia karena di dalam surat Yunus 58 itu Allah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah. Dengan karunia Allah maka dan rahmatnya yang demikian itu hendaklah kalian bahagia, senang. Ya, Yunus 58 dan 58. Dan itu lebih baik dari semua apa yang kau kumpulkan. Ya, seperti itu.
Ini bahasanya apa yang kamu kumpulkan ini, kita biasanya mengumpulkan apa Bu? Gak mungkin kita mengumpulkan sampah, ya kan? Yang sering kita kumpulin apa? Duit, kan gitu. Nah, emas, dinar, kan gitu. Ya, jadi yang kita kumpulin itu apa? Gelar. Mungkin sering ada orang senang ngumpulin gelar. Ya itu lebih baik daripada apa yang kau kumpulkan. Bahagianya kita dengan rahmat dan karunia Allah itu. Nah, Ramadan di dalamnya ada puasa. Semuanya Ramadannya sendiri ada keutamaan, puasanya sendiri itu ada keutamaan. Maka Ramadan dan puasa ini adalah sebuah karunia dan rahmat Allah untuk kita. Maka falyafrahu, maka berbahagialah. Ini awal yang penting. Karena orang kalau kemudian karena kenapa kita harus bahagia Bu Siti? Karena Ramadan dan kemudian puasa itu banyak keutamaannya. Inilah karunia dan rahmat Allah. Bulan apa itu? Bulan ampunan. Ya kan? Bulan ampunan, bulan kemudian musim ibadah. Bulan apa lagi di situ? Bulan mulia. Dan kita sudah tahu kenapa harus bahagia, karena di dalamnya itu punya banyak kebaikan. Bulan perubahan, bulan bahagia. Puasanya nanti dilihat dari keutamaan puasanya itu juga banyak lagi sudah. Saya kalau melakukan itu saya nanti nggak selesai karena sebetulnya nggak cukup. Saya sih pengennya itu menuju Ramadan terus bahas perbekalan. Saya nggak jualan buku, saya cuma ngasih tahu ya, karena saya nggak pintar dodolan. Saya ini beli buku ini sudah luang. Ini ternyata saya buka lagi Bu. Ini bekal Ramadan, Masya Allah. Kalau kemudian ini renungan Ramadan. Ini isinya tentang keutamaan Ramadan. Kenapa kita harus bahagia? Keutamaan berpuasa seperti itu. Kemudian persiapan menjelang Ramadan, ibadah-ibadah sunnah yang harus kemudian kita persiapkan. Ini kumpulan doa-doa. Tidak hanya kumpulan doa, tetapi keutamaan doa agar doa mustajab. Ini kan kita harus persiapkan mulai sekarang. Nanti ada bekal ini ya. Ini bekal di bulan Ramadan. Ada wanita muslimah di bulan Ramadan. Biasanya ini kaitannya nyicip-nyicip makanan kan gitu. Nah itu kan di sini ada dalilnya. Bagaimana kemudian di rumah sama anak yang lagi awal-awal puasa nunggu gimana wanita dan pekerjaan rumah kan seperti itu. Ya. Yang berkaitan dengan qadha, misalkan kemudian ada nifas, ada sholat tarawih, iktikaf bersama Rasulullah, bersama Rasul. Ini isinya tentang syarat-syarat, kemudian bagaimana kalau selama kemudian iktikaf. Ini sebagai persiapan ilmu, ini bagus sekali. Jangan tanya saya belinya di mana, sejelas gak neng toko bangunan. Ya. Kalau mau itu silakan. Saya juga ini dari lama. Saya ditawari dulu itu sama ibu yang jualan buku, terus saya ya wes beli gitu aja. Jadi seperti itu. Ya. Nah jadi nanti yang pertama kali itu kita harus bahagia dulu. Karena kalau bahagia itu mesti nunggu-nunggu. Kita berdoa kan gitu ya, menanti-nanti gitu ya. Orang senang itu beda. Saya kasih ilustrasi biar kita paham. Kenapa 6 bulan itu kita harus sudah menghadirkan sensasi Ramadan? Karena kalau misalkan ibu-ibu punya anak, ya, punya anaknya 3 misalkan A, B, C. Yang A ini menyenangkan di luar kota, semuanya di luar kota. Ya, karena sudah menikah gitu, sudah kerjanya di luar kota. Yang A ini Masya Allah gitu. Kalau datang bawain oleh-oleh kan gitu. Ya kan, bawain oleh-oleh. Kalau di rumah itu ya rajin gitu. Mama wes tenang aja, pokoknya aku aja sing masak. Wes mama tenang aja lah, istirahat wes. Yang nomor 1 ini senang udah pulang kalau pulang bawa oleh-oleh, seisi rumah dikasih oleh-oleh, hadiah. Selama di rumah menyenangkan, masaknya wes rajin. Terus kalau nanti pulang kembali ke rumahnya sendiri, nanti mama sudah nggak usah pusing-pusing ya. Nanti setahun ke depan mama sudah tak tinggali, tak transfer sudah di ATM.
Bayangkan, ini kita akan bayangin sih ya. Kalau ini anak yang nomor 1 ini mau datang, ya, ditunggu-tunggu enggak? Oh, kapan? Dandang ayo, kayak cepet ya cepet kan gitu. Ya enggak? Iya. Ini ibarat anak ini kalau Ramadan puasa itu punya keutamaan banyak. Makanya kita harus bahagia. Makanya nyanyinya itu kalau kemudian Ramadan bukan yang kalau orang senang dari nyanyinya saja sudah ketawa. Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, kan gitu. Senang kita. Tapi kalau susah, tiba-tiba ujuk-ujuk Ramadan, nanti kok nggak senang, nggak persiapan. Jadi orang namanya bahagia, senang, gembira itu akan mempengaruhi. Dia akan mempersiapkan. Anak urung teko 6 bulan urung teko, kamar itu disiapkan, dicek. Ya, iki suwe nggak diikukan, lampunya diganti. Ilustrasinya begini. Maka kemudian kita kalau mau Ramadan tiba, ya persiapanlah. Apa yang harus kita persiapkan? Ilmu pertama. Ojo sampai masuk kemudian ke dalam Ramadan plonga-plongo. Ya, seperti itu. Ini bisa teko. Mesti heran saya kalau lagi puasa itu kenapa teko bentah ditanyain sama. Kalau mentok di dalam air, itu zaman dhisik, gak tahu ora. Ini gak tahu ngaji ki mesti. Nah, seperti itu. Emang kalau mentok di dalam air terus tote mlebu ning jero terus marah mana kan itu. Nah, dulu kan gitu kan, gitu. Ya nggak pernah nemui gitu nggak? Nah, dulu ya zaman dulu kan gitu ya. Jadi seperti itu. Ditekoi bolak-balik ditekoi kan gitu. Ini persiapan ilmu. Segala sesuatu itu harus punya ilmu. Al ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Apalagi ini masalah besar. Ibadah yang kata Allah semua amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku. Loh, ini menunjukkan ibadahnya sangat besar. Ganjarannya sangat besar. Sampai Allah merahasiakan ini untukku, aku sendiri yang akan memberi pahala. Jadi perlu persiapan yang luar biasa. Ya, ini persiapan ilmu. Jadi mulai dibukalah fikih Ramadan, fikih puasa, terus kemudian iktikaf, sholatnya kan gitu. Bekal di bulan Ramadan, doa-doa, persiapkan. Mulai sekarang doa-doa yang harus kemudian dihafalkan itu apa? Ya, udah hafal doa lihat hilal? Loh kan? Padahal ini tiap bulan, tetapi dia nanti akan menjadi viral ketika kemudian mulai bulan Ramadan. Padahal ini lihat hilal itu tiap bulan, tiap tanggal muda itu, bulan baru itu. Kan nggak apa, coba tulis. Ini persiapan ilmu, dongo. Ya seperti itu, doa-doanya dihafalkan supaya disampaikan kepada bulan Ramadan itu juga ada doanya para sahabat itu berdoa. Ya seperti itu. Maka kemudian ini kalau kita nggak ngerti terus piye, kan gitu. Persiapannya kurang. Nanti sini ini ada. Kan kalau lihat di hilal itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan? Siapa yang hafal? Allahumma ahillahu alaina. Apalagi? Bil yamni, bil yumni, bisa ada yang kayak gitu juga. Wal Islam PR gitu ya. Cari di itu. Jadi nanti kalau kemudian disampaikan ke dalam bulan Ramadan juga. Latihannya mulai sekarang itu ilmu. Ya. Kalau disampaikan Allahumma salimni Ramadan, wa salimni Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbala, itu biar disampaikan sampai ke Ramadan.
Ini ulama, orang-orang dulu, para sahabat selalu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan itu berdoa supaya disampaikan. Kenapa? Karena tahu keutamaannya. Karena pernah kan mendengar ceritanya Tolhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga? Pernah dengar? Ada 2 orang sahabatnya, dua-duanya ini solih. Cuman yang bedakan satunya, yang pertama itu meninggal lebih dulu setahun daripada yang kedua. Yang pertama meninggal dulu itu matinya mati syahid. Yang kedua matinya nggak di medan perang, tapi dia meninggalnya 1 tahun setelah temannya yang Tolhah melihat dalam mimpinya itu dua-duanya ada di depan surga, tapi yang dipanggil yang duluan, yang mati belakangan, yang bukan di medan perang, duluan. Kemudian ketika dia bertanya soal mimpinya ini nggak ada jawaban yang memuaskan, tanya Rasulullah, kata Rasulullah, apa yang membingungkanmu Tolhah? Iya kok ini kok matinya nggak di medan perang, dia matinya setelah yang ini 1 tahun, tapi dia dipanggil dulu masuk surga. Yang mati syahid itu setelah sekian lama terus baru dipanggil ke surga, masuk surga. Kata Rasulullah, kenapa kamu bingung? Bukankah ribuan sholat selama 1 tahun itu menambah amannya, dan dia menemui Ramadan 1 kali lebih banyak daripada yang duluan meninggal? Apalagi kalau dapat Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Makanya ini karena keutamaan bulan Ramadan itu mulai berdoa. Ya, nah ini nggak bisa kalau kemudian nggak bahagia dulu. Ya, paling nanti yang viral di HP itu 100 hari menuju Ramadan. 100 hari ini berapa bulan? 3 bulan ya. 100 hari. Udah kita 6 bulan ini itunya salafus soleh. Terus doa, Bu. Kita nggak ngerti, tapi kita pengen disampaikan kepada bulan Ramadan itu karena keutamaannya. Nah ini ya, ilmu. Pertama ilmu. Yang kedua harta. Ya, sebetulnya yang bahagia tadi perlu pembahasan banyak. Itu perlu sekali nyampaikan saya. Tapi karena saya diminta 1 kali ini dalam tauhid, maka saya potong-potong. Ya, persiapan tadi yang pertama itu harus bahagia ya. Nah, sekarang pertama persiapan ilmu. Persiapan ilmu itu harus baca-baca. Ya, termasuk kemudian kita doa-doa yang kemudian harus kita hafalkan. Jadi nanti biar kemudian sudah tidak persiapan lagi di Ramadan, tapi sudah siap bertanding, siap berlomba, siap masuk kompetisi, siap masuk olimpiade, siap masuk Ramadan Cup. Ya, ini yang pertama ilmu, yang kedua harta. Kenapa harta ini kemudian harus kita persiapkan? Karena ketika kita bersedekah, berinfak, mengeluarkan dari sebagian harta kita di bulan Ramadan, tidak hanya 700 kali lipat, tetapi nanti terserah Allah. Dan kita kemudian tahu bahwa Nabi Muhammad ketika bulan Ramadan itu dermawannya itu seperti angin. Angin itu artinya apa? Busanya itu kemana-mana nyampe, ya. Nyampe, angin itu kemana-mana nyampe. Artinya dermawannya luar biasa. Rasulullah itu sudah dermawan di bulan-bulan lain, tapi kalau di bulan Ramadan itu lebih dermawan lagi. Ini kalau nggak kita persiapkan, nggak bisa, Bu. Saya sudah dari tahun-tahun lalu itu bilang begini, kita harus persiapkan. Ya, kita buat target-target. Maka kemudian mulai sekarang kita ini rata-rata ini kayaknya ya ada sih yang apa namanya usianya kebanyakan jelita dan lolita kan sekarang ini, besok pensiun, ya enggak? Nah, yang saya pakai duitnya gampang, tinggalnya nih. Oh, ibu alokasi Ramadan, ya 50 juta alokasi khusus bulan Ramadan. Ibu yang duit.
Yang kaya awake dhewe iki, Bu, itu harus mulai dipersiapkan sekarang. Kalau dulu Ramadan dulu saya bilang begini, Bu, nanti selama bulan Ramadan kalau bisa setiap hari kita sedekah. Itu kalau nggak direncanakan dan tidak dibuat target, nggak bisa. Setiap hari pertama 5 kotak, 10. Kalau satu harian itu kebanyakan dari ini. Kalau saya bilang 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Misalkan 10 hari pertama nyumbang, selama 10 hari pertama itu 10 kotak di masjid. Berapa banyak kita panen pahala. Ngasih orang makan buka puasa. Kita dapat pahala puasa, dapat juga pahala puasa dari orang yang kita kasih bukaan. Ya kan? Dalilnya seperti itu kan? Kalau orang ngasih buka, maka orang berpuasa, maka pahala puasa yang kita kasih makan itu akan kemudian kita dapat tanpa mengurangi. Tinggal ngitung coba. Ya. Misalkan itu 10 kotak 10 hari pertama. 10 hari kedua setiap hari 20 kotak. 10 hari ketiga 30 kotak. Tinggal dihitung. Kalau kemudian ini 10 kotak ini 1 juta misalkan. 1 juta, ini 2 juta, ini 3 juta. Kita perlu berapa? Nah, seperti itu. Kemudian ini makan nih, kasih makan. Nanti ngasih paket anak yatim. Itu kan gak nganggo godong ya, Bu ya. Gak nganggo godong, yang godong aku oke yo ning omah, ya. Nganggo duit. Dan kalau kita tidak mulai, saya sudah mulai. Karena saya diingatkan oleh Asuroya untuk kemudian mempersiapkan Ramadan terbaik itu, saya langsung terinspirasi. Sudah mulai. Dan itu nanti ada plot untuk kemudian Ramadan. Tidak bisa kalau nggak mulai sekarang. Ibu azamkan mulai sekarang itu sehari berapa? Terserah sesuai kemampuan. Sehari 5.000 atau sehari 10.000 atau sehari 2.000, terserah. Ya, kayak yang pajang-pajang ini kayak yang 2.000 ya ora ya. Kan gitu ya. Sayu-ayu ini, kok shopping ini Atlantik kok 2.000 kan gitu ya. Tadi kan shopping ke Atlantik. Ya, mulai sekarang. Nanti dikeluarkan saat kemudian biasanya di bulan Ramadan itu banyak agenda-agenda, kemudian untuk kemudian baksos lah, nganu inilah, seperti itu, bagi-bagi sembako lah, itu pahalanya luar biasa. Gak bisa kalau gak mau dimulai dari sekarang. Ya, persiapan itu. Dan saya sudah mulai juga mempersiapkan. Saya ingat-ingat pokoknya kudu hari kudu leboke, ya. Dulu tahun kemarin itu saya ya sesuai kemampuan kan, Bu. Kita kan mengeluarkan ya sesuai kemampuan ya, Bu ya. Ya kalau saya ya beda jauh kan dari 10 kan beda jauh kan gitu ya. Ya masa isokulah kan gitu. Nah, ya gak kerja kok ya wong ibu rumah tangga. Ya paling yo sisa-sisa pun kan gitu ya. Leboke kan gitu. Ya alhamdulillah. Kemudian ketika sudah kita azamkan itu ya sudah. Kita mulai merencanakan, oh masjid ini, Bu, saya segini ya setiap 10 hari pertama ini. Gak iso ngikune kayak duit. Kadang kan repot. Gak apa-apa, intinya kita mau ngasih makan. Atau kemudian beli kotaan besar kurma. Masjid ini kayak, masjid ini kayak, masjid ini kasih. Itu kalau nggak dari sekarang, Bu, duitnya saya ngendi, kan gitu ya. Nanti Asuroya juga kadang biasanya di majelis taklim manapun, nggak di Asuroya. Itu nanti ada peluang-peluang amal soleh untuk dari harta kita itu. Maka mulai dari sekarang sudah mulai Ibu nyimpen, nyiapkan diri untuk Ramadan. Ya, 12 juta untuk Ramadan. Ada yang 20 juta Ramadan. Ya, nek sing 5 juta juga apa-apa.
Kan gitu, sesuai kemampuan. Jadi persiapan harta orang dulu Bu kerja keras selama 11 bulan. Ramadan pray total. Jadi yang 11 ini untuk kemudian dikeluarkan di bulan Ramadan. Itu kalau mudeng. Kalau nggak mudeng, ikut diwale. Ya apa Bu Siti, Ramadan ini panen raya kan gitu ya. Jadi 1 bulan panen raya, terus kemudian dia untuk kerja, untuk di pasar, untuk bisnis di bulan Ramadan itu 11 bulannya nyantai-nyantai, saya sebulan juga urip sebelah ini kuali. Ya, harusnya 1 bulan di bulan Ramadan itu fokus kita ibadah. Jadi kalau bisa itu tidak sudah mengurangi. Ya, tapi ya apa Bu Siti dodolan baju ya. Kayak lebaran ini kayak rame-rame ini ya kan gitu ya. Tinggal diatur. Ya, tinggal diatur. Ya, jadi seperti itu. Nggak perlu Ramadan, nggak usah sibuk-sibuk yang beli-beli baju itu. Jadi sebelumnya aku kan dodolan saurungi kan gitu. Jadi seperti itu. Nah itu jadi harta ini penting. Ya, karena betapa banyak dari harta kita itu kita keluarkan, Masya Allah. Kalau kita puasa, ngandalkan puasa kita, ya kalau diterima tuh. Ya enggak? Ya kalau diterima. Tapi ketika kita puasa, ya buah diterima apa enggak, harapannya ya diterima. Kan gitu. Tapi ketika kita memberi makan, ya ke pondok, kemana, anak menghafal Quran, dikasih makan, itu sudah jaminannya pahala puasanya itu kita juga dapat. Bayangkan kalau orang normal mau puasa 30 hari, pahala 30 hari puasa, kita bisa jadi lebih dari ratusan kali. Karena apa? Karena kita memberi bukaan dan memberi kemudian paket-paket untuk membahagiakan orang di bulan Ramadan. Dan ini perlu persiapan harta. Ya, siap? Mulai hari ini, mulai sekarang, mulai dari yang terkecil, dari di AAG. Ya kan gitu. Ya mulai sekarang, nggak usah besok-besok. Kalau ibu bilang ini, sesok wae, setan langsung ini. Sesok neng wae, wong sesuk iki setan. Iki saiki oke, kebutuhan sesok wae. Mulai sekarang. Saya kemarin tuh ingat, jadi kan terlambat nih. Biasanya hitungannya gampang. Ini kan sudah tanggal berapa? 18 kan? 18, tapi saya lagi kelingan mulai bulan ini mulai aku ngumpulkan sehari segini. Langsung tak rapel Bu karena kelingannya tanggal 16. Jadi sudah tak kasih ke tempat satu itu, oh iya, dia mudah ingetannya, pokoknya selama Oktober ini tanggal 16 berarti harus segini. Dah, wes, nanti sehari masukkan. Sehari masukkan. Gitu. Kalau enggak sekarang kapan lagi? Kan gitu ya. Maka mulai sekarang nanti persiapkan harta kita karena ini perlu dipersiapkan selain ilmu. Kemudian yang ketiga, jasa. Nanti di akhir saya akan kasih contoh target-target dalam ibadah ya supaya kemudian kita terarah. Oke, kemudian jasa. Jasa kita perlu persiapan. Persiapannya dengan apa, Bu? Persiapannya itu ya dengan menjaga pola makan, ya. Kemudian olahraga, jasad itu, ya pola makan itu ya ojo gorengannya ya dikurangi, ya. Wis awake dhewe iki nek poso ngono ya tetep ngono. Korma Bu Siti, korma mah sunah, bala-bala mah wajib. Kalau korma gak apa-apa sunah ke Bu Siti, tapi yang dapat itu tahu isi wajib ini. Ibu-ibu itu kan biasanya. Nah mulai sekarang mulai dijaga. Tetapi sebetulnya olah fisik yang paling luar biasa itu adalah melatih puasa. Sebetulnya saya ini yang bilang gini ini malu, karena saya itu masih belum bisa mengatur puasa, latihan puasa saya. Bendino ini ngomong tiba-tiba kesel. Energinya luar biasa, saya itu lemes gitu loh. Ya, makanya saya ini harus kuliah ya, pokoknya kudu latihan. Soalnya benar Bu, kalau tidak dilatih, makanya Rasulullah di bulan Sya'ban itu hampir
hampir lah ya, hampir 1 bulan, enggak 1 bulan, tapi banyak melakukan puasa. Supaya apa? Melatih fisik kita sudah terbiasa puasa. Kalau tidak, hari pertama, oke mau geledak nih mas jadi ngene ya. Apa nih ibu-ibu itu saya nggak tahu puasanya ngomong ini apa mah? Halo mas aku masa gitu ya. Gak mau nggak iso kan gitu. Mas aku putanya aku kan gitu. Hari pertama harus lemes. Kenapa? Karena nggak dilatih. Jadi melatih jasad ini juga jangan puasa atau kemudian tadi yang menjaga olahraga, pola makan, pola tidur, kemudian olahraga, ya. Ojo kakean pola, kan gitu ya. Gak usah kakean pola, ya wis lolita, ya dansa-dansi, dancer, tiba ceklek ya. Jadi yo jenenge wis lolita iku lho Bu kesandung sithike ya ada ini pengalaman ada ibu-ibu jamaah itu ke masjid Bu bajunya mungkin ke rada dawa keserindet ngono iku ya patah karena kalau orang tua itu kerapu sudah wis ojo kakean pula wis pokoke ya wis oke ngaji wae ya oke apa namanya zikir oke poso nih kan gitu. Ya, soalnya nanti kalau kemudian kita tadi kupingnya nggak kuat, enggak Bu, ngaji tambah saya meneh, lemes aku. Pas aku tak pikir kalau oke turun nih, pikir lagi stop turun. Lah ini baca lomba kok malah lemes karena enggak warming up. Karena enggak pemanasan sebelum Ramadan. Saya ini juga mau berazan saja ini wes pokoknya. Saya dulu kalau Ramadan saya seringnya tidak menerima ngisi. Ya, jadi seperti itu. Tapi mudah-mudahan nanti dengan latihan puasa mempersiapkan jadi hari pertama enggak lemas. Ya, jadi seperti. Kalau lagi pertama kan lemas, Bu. Benar enggak? Kalau enggak latihan. Tapi kalau sudah latihan waduh wes kono ngaji teko kan gitu. Ngaji kedua teko kan gitu ya. Nek musola teko kan gitu. Sampeyan iki janjane poso kok ora to koyone koyo gak luwe ngono kan gitu. Ngerti. 6 bulan ngerti gak persiapane. Wis biasa pas tanding Ramadan apa namanya Olimpiade Ramadan kan wis tinggal segitu. Ini lagi mulai puasa hari pertama, benar itu nanti sampai hari ke-10 itu lemes sekali kok. Nah, orang sudah lari jauh, apa ada ini. Piye mau menjadi yang terbaik puasanya? Ya, makanya harus dengan persiapan jasad tadi itu, maka caranya itu salah satunya itu yaitu tadi berlatih puasa. Nabi itu juga sebagai warming up. Ya, di bulan Sya'ban. Kalau sekarang ya Senin Kamisnya dikuatkan, Ayamul Bid atau kemudian Daud kan gitu. Puasa Daud itu sudah menjadi warming up itu biasa sudah. Ya. Ya biasa nanti masuk Ramadan biasa karena udah biasa puasa. Kan gitu. Puasa yo tahes, ngaji yo tahes kan gitu. Ngomong anak yo tahes kan ya. Nah, poso ini lagi kok menjek 1 Ramadan namanya jerit-jerit ya udah rembuh wis tembul lagi. Ini jasadnya harus dipersiapkan. Kemudian mempersiapkan apa lagi? Ibadah. Enggak mudah loh Bu, 1 kali duduk 1 juz. Enggak mudah. Ya. Menirun ya enggak biasa. Gini. 1 juz itu biasanya nyicil, ibu-ibu senangannya nyicil. Iya tak? Nah, soalnya Bu Siti kalau nggak nyicil aku jadi mencicil. Mudah Bu sebetulnya, tapi dengan latihan. Nah, ibu latihan sekarang. Jadi sekali duduk itu sekarang latihannya setengah juz dulu, ya. Besok sebulan berikutnya kan ini 6 bulan. Enak persiapannya rotok dawa. Ya, ojo kurang 2 dino, mas gak nutut wis pokoknya. Ya, jadi segitu. Nanti kemudian bulan depan dari sekarang sekali duduk 1 juz.
Bulan depan lagi 1,5 juz. Bulan depan itu selama 30 hari ya, sekali duduk itu 1,5 juz. Gak lama Bu, gak sampai 1 jam. Tapi yang lancar Bu Siti, aku berulang gerak mulai Bu Siti. Ya kan gitu, gak apa-apa, itu pahala berulang dan pahala gerakul kok ya, dua pahalanya. Ya jadi seperti jadi si gerakul ya belajar taksin talah, ada persiapan ya. Insya Allah yang tenanan itu lancar. Saya kalau misalkan sudah mau itu, saya mendengarkan sudes. Saya ini kalau ngaji nggak bisa cepat, nggak bisa cepat. Tempo saya itu sedang. Nanti kalau tak cepat, nanti nggak sadar, moro-moro yo sedang menengah begitu. Jadi biasanya saya ngelatihnya itu dengarkan sudes, ngikuti sudes ngaji. Kan agak cepat kan? Saya sudes itu kan agak cepat kan? Nah itu saya bisa Bu. Bisa kalau lagi itu cepat bisa. Tapi nanti kalau ini tak pateni, suwe-suwe saya kembali ke selera asal. Temponya sedang lagi. Dan itu yang menjadikan saya lama ketika kemudian tilawah itu. Perlu 1 jam saya sekali duduk 1 juz. Jadi selama ini saya biasakan pagi setelah sholat subuh pokoknya urung nyekel apa-apa duduk 1 juz. Karena kalau ini nggak saya lakukan Bu, wis gak cover. Itu kan kita sendiri-sendiri punya manajemen waktu. Karena saya kalau sudah gini kan gini, nanti ke sini lagi, sampai maghrib tekan rumah karena gini, mana buat ngaji saya dah. Makanya mumpung bangun tidur habis sholat subuh selesaikan. Kalau nggak selesai di pagi, wis alamat wis nanti sore itu wis gak itu. Makanya harus diazamkan, kita punya azam sendiri, tekad sendiri, yang bisa ngatur kita. Gitu, sekali duduk gitu. Jadi mulai dilatih baca Qur'annya, ya. Ini gak akan bisa, kita kan musim semi untuk mendapatkan pahala Ramadan itu. Kalau nggak dilatih Ramadan 4 jam Bu, sehari 4 jam. Latihan fisiknya itu. Nah, kita latihan ibadah itu Qur'annya, baca Qur'annya, kemudian sholat malamnya sudah mulai dilatih. Ya, kalau biasanya itu kurang 5 menit subuh tamine kan gitu kan biasanya wis mending Bu Siti, wis mending iki lumayan iki alasan gitu. Ya nanti mulai jam alarmnya mulai jam 3 dianukan. Bisa lumayan 23 iso ta iya lah wong surate guru karo tribul ina atau ina kan cepet kan iya ya Nabi setelah 1 rakaat pernah 5 juz Bu. Rasulullah itu 1 rakaatnya 5 juz pernah ya awake dhewe ya padha 2 rakaat 5 juz sandingane juz tomat juz mangga Nabi itu Masya Allah makanya kakinya itu bengkak-bengkak. Ini kalau nggak dilatih itu geringgingan maka kayak puasanya dilatih, lalu kemudian baca Qur'annya dilatih, warming up ya. Jadi nanti Ramadan itu sehari bisa 2 juz, 3 juz. Saya rekor paling banyak dulu sekali dan belum terulang. Saya ingat sehari bisa 7 juz. Payai kapan Bu Siti? Payai corona. Kan ning dindi orang lama-lama kan gitu. Wes iku, tapi tidak pernah terulang lagi. Nah, saya sedih saya ya. Itu 7 juz. Karena wis hari-hari itu wis maca Quran. Napa enggak ning dindi? Kan gitu. Nah, jadi nanti ini kita atur. Itu kan nggak bisa kalau kemudian nggak kita latih, ya sekali duduk. Nah nanti ibu kan mikir bisa manajemen waktunya. Oh aku bisa duduk manis itu saat kapan dan itu nanti untuk mau Quran. Kan gitu. Oh anak wayah ini ya berarti nanti ini. Saya itu sampai dulu saya tahajud tuh pokoknya nanti kalau habis sholat tarawih ngombe kopi. Ya, harapannya malam itu udah bisa saya isi. Tiba-tiba kadang dia nggak nampan juga, tidur juga saya. Tapi kan
sudah ada niatan gitu. Ya, jadi seperti itu. Enak itu Bu kalau apalagi Bu iktikaf gitu, enak banget tuh. Baca gak malam dapat 1 juz, 2 juz, luar biasa. Ya. Dan kita nggak tahu loh Bu, ini bisa jadi ini Ramadan terakhir kita nggak tahu. Maka perlu persiapan, maka kemudian ayo rencanakan bareng-bareng agar kita kemudian ini adalah Ramadan terbaik Bu. Ramadan terbaik kita. Ya. Ya, alhamdulillah nanti dikasih hidup lagi oleh Allah, ya persiapkan lagi. Orang tentu terbaik. Saya bilang dulu 7 juz ya guys, saya ngulangi 7 juz. Artinya itu harus dengan persiapan terus. Ya, jadi seperti itu. Jadi ibadahnya, zikir paginya sudah mulai dirutinkan lagi. Istighfarnya itu pokoknya wajib lah bagi kita Bu. Wajib tahu istighfar, kita mau ikut Nabi sehari 100. Kan ya bahasanya wajibnya ya kita itu ya 100, harusnya lebih dari itu. Tapi kalau sudah 100 pagi kita hitung 100 karena Nabi nggak kurang dari 100 atau 70, 100 nanti kemana-mana nggak usah ngitung, pokoknya oke istighfar. Pokoknya meneng nganggur, ini nganggur istighfar. Ya. Awalnya dhewe kan biasanya gak nganggur kan begini ya, tapi nganggurnya jadi nganggurnya diisi dengan istighfar. Itu nggak latihan, tidak bisa. Alas mau wae gampang. Ya, itu angan-angan setan, angan-angan panjang, gampang ngono tok iki. Ya, tibake gletek kan apa namanya Ramadan wis ngono wae, amalannya nggak ada yang spesial. Foto karo hari-hari liyane rugi. Ya, jadi mulai dilatih apa Bu? Sholat malam, sholat, baca Qur'annya, kemudian apanya? Zikirnya, terus sholawatnya. Ya, ini dilatih di ibadah-ibadah ini. Ya, sedekah juga mulai dilatih dari sekarang. Sedekah harian tetap. Bu, dengan enggak sedekah subuh, tak Ramadan. Ini blok dewe, kan gitu ya. Aja kemudian terus aku ki Ramadan jadi ki enggak itu. Nah, nanti kalau belum Ramadan kemudian meninggal hari-hari enggak tetap yang hari-harinya cuma punya azam lebih lagi untuk kemudian nyelengi, mengumpulkan untuk nanti ini niatnya dikeluarkan saat Ramadan. Gitu. Jadi hari-hari tetap ya seperti itu. Wes ditahan dulu makan somai ini ya. Nah, ditahan dulu makan bakso nih. Ya, biasanya itu laku 5.000, 10.000 ditahan. Semoga ini apa yang kita upayakan ini tadi kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi tadi, sebesar keinginan tekad yang kuat, kecintaan seorang hamba kepada sesuatu, maka sebesar itu pula Allah akan ngasih pertolongan dan taufiknya. Semoga Allah lihat ini sebagai ikhtiar sungguh-sungguh kita untuk sampai Ramadan. Ya, Masya Allah. Ini ya, jadi ini ibadahnya harus dilatih. Kemudian hati. Kalau kata Ibnu Rajab Al-Hambali, persiapan yang paling luar biasa menuju Ramadan itu adalah lapang salamatus sodr, bersihnya lapangnya dada, bersihnya hati. Karena ini akan mempengaruhi kualitas Ramadan kita. Makanya kita alhamdulillah sudah mulai belajar tazkiyatun nufus itu tentang hati. Bagaimana nanti kemudian kita ikhlas, itu kan hati. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan yang paling penting karena Allah Nabi mengatakan man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Terus ada lagi ya man qoma Ramadhana gitu kan, man qoma Lailatul Qadar kan gitu. Jadi itu semuanya itu berdasarkan apa? Imanan wahtisaban, dan itu adalah amalan hati. Iman itu hati, takwa itu hati. Dan Allah innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Al-Maidah 27.
Allah itu hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Jadi hati. Jadi yang paling kemudian kita bisa untuk ilmu, kita bisa mempersiapkan menyelengi uang kita untuk harta kita, untuk itu, untuk Ramadan. Kemudian jasa kita persiapkan, ibadah kita. Itu kalau hatinya nggak bersih itu berat. Jadi memang kata Ibnu Rajab Al-Hanbali yang paling pertama yang harus kemudian dipersiapkan itu bersihnya hati. Karena ketika hati bersih itu kita akan bahagia. Ya, para salafus saleh itu bayangkan. Saya tanya sekarang, yang masih berdoa diterima Ramadan yang kemarin sampai sekarang dongo itu apa? Ayo. Masih? Kan salafus saleh itu berdoa 6 bulan setelah Ramadan yang kemarin. Kalau sekarang 6 bulan itu minta diterima Ramadannya. Jadi hari-hari itu sensasinya itu Ramadan aja. Terus 6 bulan menuju mempersiapkan Ramadan. Doanya supaya disampaikan. Kemudian tadi buka-buka lagi tentang ilmunya, fikihnya, apa yang harus dipersiapkan, hartanya juga, jasadnya juga, ibadahnya juga. Kenapa? Karena hatinya bersih. Ya, hatinya bersih. Nah, dan hati ini ketika dipersiapkan, hati itu dipersiapkan nanti sebelum Ramadan itu banyak-banyak memaafkan kalau banyak disakiti orang. Kalau dosanya oke, yuk banyak-banyak minta maaf. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat. Itu kalau hatinya bersih itu akan muncul rasa itu. Karena jangan-jangan Ramadan kita itu tidak berkualitas karena kita masuk Ramadan bawa banyak dosa. Sehingga berat mau bangun malam, berat mau puasa. Meskipun sampai juga sih, sampai maghrib. Tapi ya itu tadi, nggak bisa kuat bawa telinga tadi itu. Apa kayak melemprot kayak kan gitu ya puasa kan gitu. Nanti dalilnya keluarlah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu dalil kan gitu. Jadi selama Ramadan turun kan gitu. Lah kok lomba kok malah turun kan gitu ya. Nah, ini lomba olimpiade kan gitu. Jadi ini kemudian yang harus kita persiapkan betul-betul. Karena apa? Karena kalau tidak dipersiapkan itu kita tidak akan mencapai target-target. Kalau kita mau merencanakan Ramadan terbaik kita, maka optimalisasi pada 1 persiapan, 2 pelaksanaan, 3 implementasi. Jadi ini persiapan nih, ini fase kita persiapan. Jadi optimalisasikan untuk persiapan latihannya. Nanti ketika saatnya pelaksanaan itu sudah kita optimalkan juga. Ya, sudah Bu, kalau ketika nanti sudah sampai Ramadan itu dikurangi ke pasarnya kan gitu. Wes pokoknya dikurangi nonggone. Wis pokoknya digwenek aku untuk zikir, untuk maca Quran gitu. Itu kalau enggak, nanti saya pengennya sih ketika dekat ya 1 bulan sebelum Ramadan, saya pengen dikasih waktu lagi untuk ingatan. Karena ibu-ibu itu enggak diingatkan Islami. Urusannya oke, pikirannya oke. Saya enggak yakin besok itu masih ingat yang disampaikan sekarang. Enggak usah sesok Bu Siti, sebelum kamaratul majelis saya kan. Tambah kok baru ngaji terus makan sarapan lalu tambah habis. Ya. Wes, kan gitu. Ibu kan gitu. Jadi nanti saya berharap saya dikasih waktu sebelum Ramadan 1 bulan kurang. Waktu saya kan cuma sebetulnya saya ini kan sebulan sekali, jadinya kan 5 kali sebetulnya menuju Ramadan itu. Harapannya itu mengingatkan Ramadan terus nih, kan gitu. Tapi nggak apa-apa. Nanti ustadz-ustadz lain ingatkan juga. Ya, cuman saya ini dari mungkin beda sisinya kan seperti itu. Nah ini ya, jadi optimalisasi pelaksanaan terus kemudian optimalisasi setelahnya. Maka harus evaluasi. Udah ini kok kayak turun ya, aku kan ngono ya seperti itu. Nanti apa nih yang perlu diperbaiki? Itu perlu ada evaluasi, muhasabah. Kalau enggak, sudah nanti terulang lagi tahun besok ya sama aja gitu.
Jadi kekurangannya apa, kelebihannya apa, kelebihannya itu harus dipertahankan, kekurangannya itu harus kemudian dikuatkan lagi nanti untuk berikutnya. Seperti itu. Nah, ini kita masa persiapan. Alhamdulillah ini agak lama, enak. Ngomongnya enak loh. Jadi seperti itu. Jadi nanti pengurus Asuraya saya harapkan juga untuk menjaga persiapan ini setiap bulan itu mengingatkan. Setiap pertemuan diingatkan lagi. Ayo Bu, persiapan fisiknya, jasadnya, hartanya, zikirnya. Boleh nih sebelum mulai kemudian latihan doa, apalan doa lihat hilal. Tadi kan saya dengar sayup-sayup Bu Iin, Ibu berdoa. Sebelumnya itu bareng-bareng, kalau bareng-bareng itu senang Bu. Biasanya mudah hafal. Ya, dibimbing satu, nanti itu biasanya mudah, gampang. Ya, jadi seperti itu. Jadi setiap menuju itu doa-doa yang untuk Ramadan, kita kira Ramadan, apa doa-doa yang belum hafal, untuk persiapan ngelis doa apa saja itu perlu di situ. Kalau tidak, lewat. Nah ini ya, jadi persiapan apa saja tadi? Ilmu, harta, jasad, amal ya, amal ibadah, kemudian ruqyah itu hadir. Nah ini saya mau ngasih contoh, ya, contoh tabel untuk kemudian sebagai patokan kita untuk nanti ketika Ramadan. Dan dibuat sekarang juga tidak apa-apa, kan kita kan mau persiapan latihan, kan gitu. Jadi nanti dibuatnya bisa kolomnya itu selama 30 hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tapi kalau saya itu, kalau kadang kita ruwet satu-satu gitu kalau saya. Tapi monggo lah, setiap orang punya itunya sendiri. Atau kalau yang simpel itu 10 hari ketiga. Jadi pertama ini ya, ini amalnya, ini amalannya Bu. Kalau bisa bayangkan ya. Di sini kita nganggo ilmu batiniah kan gitu ya, kebatinan ya. Ini kolom pertama itu atasnya itu ditulis amalnya. Amal. Oke. Kolom kedua itu 10 hari pertama. Berarti nanti di dalamnya itu ada kolom 10 hari. Tetapi kalaupun enggak, pokoknya ini 10 hari pertama itu menjadi target kita. Kemudian berarti tanggal 1 Ramadan sampai 10. Kemudian kolom ketiga 10 hari kedua. Kolom kedua. 10 hari kedua. Berarti 20 hari. Mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Oke. Kemudian kolom keempat 10 hari ketiga. Bulan Ramadan berarti mulai tanggal 21 sampai tanggal 30 atau 29. Terserah nanti sampai mana itu tanggal ada berapa 29 atau 30 hari. Kemudian kolom terakhir itu evaluasi. Oke, amalan yang pertama itu 1. Apa target? Ini target amalan ya. Jadi seperti itu. 1, misalkan memberi buka orang yang berpuasa. Nanti 10 hari pertama terserah. Kan kita kan nggak beda-beda kan kemampuan kita. Terserah mau ngasih berapa. Ini contoh saya aja ya, contoh maksudnya. 10 hari pertama setiap hari itu ngasih 10 kotak ke masjid. Kalau ibu punya uang banyak 10 kotak, masjid A, masjid B, masjid C misalkan. 3 masjid. Misalkan kalau nggak punya musola yang gone dhewe ae 10 kotak setiap hari. 20 hari naikkan 20 kotak per hari. Berarti selama 10 hari berapa? 200 kan? Selama 10 hari lah 200. Kalau hari 10 hari pertama 100 kan gitu. Ini kan nambah duit Bu. Ya, pesan kotakan ini. Nah gitu. Nah ini makanya perlu itu persiapan kan gitu. Terus 10 hari ketiga 30 kotak per hari. Ya, terus nanti ibu mau ngasih apa lagi? Kurma, sak kotak ini di masjid ini berapa ini seperti itu. Terus mau ngasih bingkisan orang yang orang miskin. Misalkan terserah yang menjadi target ibu itu apa?
Ya, setiap orang tuh punya kemampuan sendiri-sendiri, tetapi minimal itu kita harus buat target kita. Gak dibuat target, lewat. Ya, apa misalkan mau ngasih mukena, misalkan mau ngasih paket sembako, misalkan ini kan duit tok ini, kan gitu. Nanti dihitung Bu, perlu berapa? Oh habis 10 juta. Nah, berarti mulai sekarang mulai ini. Itu oke. Kemudian baca Quran 10 hari pertama 1 juz sehari. Sekarang sudah biasa 1 juz siapa? Sekarang katakan. Oh ya, tawadu kabeh ya, wis gak apa-apa. Jadi 10 hari pertama sehari 1 juz. Kalau yang sudah terbiasa 1 juz sehari 1 juz setengah atau 2 juz. 10 hari kedua naikkanlah 2 juz per hari. 10 hari ketiga ini ada iktikaf loh. 3 juz sehari atau lebih. Itu kalau nggak dilatih mulai sekarang meniren, ngaku, ya. Ketoknya sehari nanti pas puasa semangat. Biasanya 10 hari pertama semangat kan, masjid-masjidnya rame kan. Nah, nanti setelah 10 hari kedua mengalami kemajuan yang sangat pesat softnya, maju kabeh sope, ya kan gitu. Ganti mulai sing rame kan gitu. Nah ini kita nggak terpengaruh karena apa? Punya target. Ibu kalau punya target, diajak kantor ibu diskonan gede loh, menyambut promo, menyambut lebaran. Saya tak delok jadwalku ya. Udah 3 juz ya Bu. Sampai 1 juz. Kalau ibu punya target enak, tapi kalau nggak punya target diskonan, ayo menonton gitu. Jadi sebentar, seiki targetku iki istighfarku untuk bensin misalkan nggak lama Bu, sebetulnya 1000 itu nggak lama. Nah, saya juga pernah melakukan itu, tapi sekarang udah nggak dilakukan lagi. Karena pokoknya nggak tak hitung, pokoknya wes ya, pokoknya naik kendaraan istighfar kan pokoknya saya wajib 100 ya sehari, tapi setelah itu perbanyak. Gak usah itu. Nanti kalau di jalan nganggo ini ya malah kamilan kan gitu ya. Istighfar, sholawat 10 wajibnya bagi kita ya, karena Nabi zikir pagi itu 10, setelahnya itu sholawat sak gon ya, anggere ganteng BC ya kan gitu ya. Nah, artinya setiap saat itu baca Quran target. Saya pengen di haji nanti kalau sebulan sebelum Ramadan, saya pengen lihat ibu sudah membuat target itu. Kita sama-sama. Loh, saya dulu ya buat Bu. Kalau tidak diginikan kita beleber ibu-ibu. Ya. Apalagi 10 hari ketiga kok belum jus ke sini, wayai masak-masak, wayai mude, kan gitu ya. Wayai itu apa jenenge macam-macam kan gawe kuah kan gitu ya. Tapi kalau ada target nanti itu bisa ngikuti. Gitu. Dino sebelum Ramadan gawe kue kering, buka. Apa kan sebulan? Jadi nggak mengganggu Ramadan nih. Kan gitu. Duit-duitnya pas Ramadan, nah kan disempurnakan gitu aja. Ya, jadi tadi baca Quran. Oke, baca Quran terus kemudian zikir pagi. Zikir pagi sore. Itu harus diagendakan, centang. Pokoknya zikir pagi sore oke. Istighfar 500. Ya. 10 hari kedua 1000, 10 hari ketiga 1500 kan gitu ya. Ojo 1500 iki duit tok kan gitu ya. Di istighfar ya. Kalau pas istighfar itu kan bapak enggak ono sing ganggu. Anake ya jare istighfar. Ya, saya tuh kadang gini ayah nenek mau pondok lan saiki aku jare yo pengen mondok sebulan ngono ya. Maca Quran tok ya, jadi seperti itu. Tapi suami saya itu nggak bisa jauh.
Ku tak bisa jauh yo wis kan dadi yo wis gak apa-apa ibadah ya ibadah kan gitu ya. Terus di sholawat oke. Terus kemudian apa lagi kira-kira tadi saya ibadah apa namanya hati ini kan yo kudu sabar ya kan. Apalagi puasa itu memang melatih kesabaran. Nanti ibu perlu juga karena ibadah itu tidak hanya melaksanakan. Nanti ibu kasih poin ini ibu. 10 hari pertama tidak ada marah. Mau kata dilarang ngono ya rada enak, ini kok gak marah ya kan gitu. Harus 10 hari pertama tidak marah. 10 hari pertama ojo marah, 10 hari kedua tidak marah, 10 hari ketiga jangan marah. Intinya gak oleh marah aja deh. Lah masa saya ngasih kemudian target 10 hari pertama marah 5 kali kok ngono. Ya sekarang latihan nih Bu, ya, jadi seperti itu. Marah tidak. Siap? Jadi nanti kalau anak gawe pola ditangeke gak iku astagfirullah. Daripada marah mending ibu nangis aja Miss. Ya. Miss. Ya kita doa kan Bu, kan gitu dimudahkan semuanya kan gitu. Tadi itu doa itu penting ya. Seperti itu. Itu masuk ke hati Bu, doa itu. Itu nanti hati itu doanya kan gitu. Oke, kemudian jangan marah itu ya. Gak ngomel kalau marah kode enggak? Oh kode ya wis berarti gak usah. Ya, jadi gibah. Gibah. No. Wis pokoknya. Percuma tak berguru poso, iki gak poso. Oke. Lalu kemudian HP. Ya, balas WA ibu harus kasih waktu. Enggak dikei waktu, ibu nanti hari-hari turu karo HP nantok. Ya saking lemes. Dikasih selama 1 hari di bulan Ramadan itu, ibu sudah harus target dengan HP itu buka WA di jam segini sampai jam segini. Setelahnya itu parkir. Kalau enggak untuk dengarkan yang ngaji, tausiah, murotal gitu. Jadi baca WA itu dikasih waktu. Kalau enggak gitu, kita sering lalai. Itu saya menjadi target saya itu Bu HP itu. Jadi nanti sebelum puasa Ramadan bilang sama di grup-grup yang kita punya, ibu selama Ramadan WA saya aktif selama jam segini sampai jam segini. Jadi kalau mau WA bisa ya bacanya ya jam segini. Gitu loh. Untuk Allah kok nggak mau korban? Kan gitu. Ini kisah mumpung ini Ramadan. Jadi itu harus dibiasakan. Ya, anak kita angel yang cah nom-nom angel, ya gitu ya. Ya, cuma bisa ngasih tahu aja, tapi kalau sudah tua-tua, sudah lolita kayak kita, sudah jelita kayak gini, harusnya bisa. Ibu WA nopo, ibu TikTokan. Kan? Saya seperti itu. Sudah WA apa-apa yang kemudian itu melalaikan kita itu ibu kasih waktu sejam untuk buka. Terus pokoknya nggak terganggu yang lainnya, ya. Nanti kadang di situ itu so gosip. Sekarang tuh gosipnya nggak usah pakai omongan, kata-kata. Assalamualaikum, yo, kan, nek apa? Ngerti nggak mau pas ngaji, lapo? Iku lho sing sampingin jenengan iku, memang kenapa? Kan jilbab iku lho kok gak matching banget. Coba.
Saya mikir ngaji seminggu gosipnya neng omah, itu so gosip karo VIP. Ya, komentari, sarapan mau kurang akeh, aku ora warung iki lho. Sing sitoke gak gelem terpengaruh, alhamdulillah yo digawe sarapan, bersyukur. Oh iya bersyukur, astagfirullahaladzim. Nah, iki yang kanca ngaji. Kalau gak ngaji sitoke gak ngaji wis ending rasa ngeki ae. Wis kanca nani karo sing ngaji-ngaji ae sing mudeng. Ya seperti itu. Ya, jadi hati yo jaga hati ki enak. Ya jadi seperti itu ya. Wis duwe kanca enggak menyelesaikan masalah ya malah nambah masalah kan gitu. Kalah karo pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Duwe kanca enggak menyelesaikan masalah nambah ruwet ae masalah. Jadi seperti itu. Jadi maka kemudian ini tadi target. Coba nanti saya akan mencoba membuat sebuah target. Nanti akan saya kayaknya dulu dapat. Iya, itu dulu saya mengkampanyekan. Jadi saya dulu sebelum Ramadan itu target itu saya kampanyekan dan setiap majelis taklim itu tak suruh buat untuk anggotanya. Itu sampai ada Bu Siti saya buatkan ya gede gitu terus dikirim kayak gini ya Bu Siti. Iya saya bilang gitu. Saya kasihkan ke anggotanya suruh itu. Tapi jangan kertasnya itu jangan ditaruh, targetnya itu tadi jangan ditaruh di lemari ya Bu ya, lali ya, ditempel di depan kulkas atau di mana setiap hari kita lihat. Kepengingan kan gitu ya. Oh ya hari ini target itu belum terpenuhi gitu. Nah ini kemudian supaya kemudian mempersiapkan Ramadan kita itu Ramadan yang terbaik. Oke, ada yang ditanya enggak? Ini. Nanti insya Allah saya itu kan target-target itu saya kok ya lupa seperti itu apa saja menjadi target. Sedekah jelas sudah ya, sedekah jelas itu. Jadi dan kita persiapkan mulai dari sekarang seperti itu. Jadi berdoa nih sebentar ini kayak doa di sini nih, ya. Jadi di sini tuh ada doa-doa yang kemudian untuk kita melihat hilal, dan itu nanti perlu dibahas itu doa melihat hilal itu kalau diresapi. Dulu saya coba praktekkan tahun dulu kan Nabi itu kalau melihat hilal dia melihat namanya doa melihat hilal. Ya, jenenge doa melihat hilal itu ya dilihat hilalnya. Kan gitu. Ojo doa lihat hilal ning jero kamar, Allahu Akbar. Nah gitu. Ya jadi seperti itu. Jadi melihat Nabi itu melihat dan itu saya praktekkan itu saya bisa nangis. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa taufiqi fi lima yuhibbu rabbana wa yarda rabbuna wa rabbuka Allah. Nah, itu. Jadi itu ketika melihat hilal latihan karena setiap bulan itu bisa dibaca. Nanti kalau doa kemudian disampaikan kepada bulan Ramadan, Allahumma salimni li Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalah. Ya, ini nanti bisa dipimpin setiap mulai ngaji gini setiap Jumat bisa latihan sama-sama ngapalkan doa untuk persiapan kita bulan Ramadan. Ya, lupa. Tadi juga target itu juga doa. Doa untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk keluarga. Ibu, doa saat orang berpuasa itu tidak tertolak. Maka ibu punya rencana-rencana besar apa ke depan harus di list tuh di situ.
supaya nanti anaknya seperti ini. Misalkan target, misalnya pengen target, pengen anaknya udah usia segini, semoga Allah berikan jodoh, masukkan situ sesuai kebutuhan. Pengen duit rumah tahfidz misalkan, atau misalkan pengen umroh, haji bersama keluarga, di situ ditulis. Kalau enggak nanti enggak bingung. Kayak mau pemenang ya kayak mana perasaan bendino kok robana benar azwajina wa dzurriyyatina, kemudian dikasih rezeki ngono-ngono tok, robana atina fid dunya hasanah ngono tok. Kan gitu. Ya itu bagus. Artinya kita harus list doa-doa secara khusus. Doa harian oke, doa untuk hati yang bersih juga oke. Jadi kalau nggak di list itu doa itu kita nggak akan ingat. Dan doa saat berpuasa itu saat sebelum, berarti kita sebelum buka, sepanjang hari sebelum kita buka, doanya orang berpuasa itu tidak tertolak. 3 golongan yang doanya tidak tertolak. 1 imam yang adil, 2 orang yang terzolimi, 3 orang yang berpuasa sampai dia berbuka, berarti masih puasa. Oh iya, ini nanti saya kasih trik. Bu, kalau di bulan Ramadan sebelum maghrib, 15 menit sebelum maghrib, ibu harus selesai dari dapur. Sudah cantik, sudah duduk di tempat sholat ibu, atau ibu sudah ke musola. Di situ ibu bisa berdoa dan itu selalu menangis. Dulu saya itu pernah mengalami di mana kemudian maghrib itu ise neng dapur, belum mandi, masih belum selesai, hilang itu kesempatan berdoa. Tetapi dengan target itu pokoknya 15 menit, 20 menit sebelum adzan maghrib kita sudah siap untuk berdoa, untuk bermunajat, atau kemudian ke musola itu nanti bisa baca Quran dulu. Menjelang maghrib itu kita berdoa, bisa nangis-nangis. Apa doa-doa yang ibu ingin panjatkan? Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk mengabulkan. Ya, itu nikmat banget, Bu. Nikmat banget. Itu yang kemudian harus saya garis bawahi juga. Karena ibu-ibu itu kadang rempong. Ya. Masya Allah itu. Gak usah itu Bu, kita itu kalau puasa itu, apalagi seusia kita, ya kita Bu Siti, anak-anak itu sudah dipersiapkan sebelumnya itu. Ya, kita itu kayak yo ya Bu kalau puasa itu ya, yo delok lumpur tuku, kan, delok es degan Bu, kayak enak tuku, kan gitu ya. Jone es degan, jone lumpur, jene apa, wong delok corong aku darah kurma kok kan. Lah padha coklate. Sampai mau poso iku halusinasi dan ilusine main gitu ya. Kalau rasanya pengen makan kok ono ya enak corong lewat tuh enak kurma kok emang kok. Makanya coklat itu godaannya luar biasa. Padahal kalau sudah adzan, Masya Allah, minum cukup ya kan? Sudah wis salah sampai dhewe iki wis tuwek to, mosok gak berkualitas. Dan tuwek dan ngalami dulu sing apa-apa dikumpulke waktu maghrib, ya gak kepanasan gitu. Ya enggak? Ya, udah ngerti dah. Udah tahu. Jadi sudah itu kesalahan itu jangan diulangi lagi gitu loh. Nah, masalah jadi sudah wes. Nah, kalau ibu nggak mau masak ya kayak yang maghrib itu yang masjid-masjid itu mesti ada bukaannya. Ngarep dotong nggak banget kan gitu ya. Ya nggak apa-apa, nanti minta pahala juga orangnya tak itu. Tapi kalau suami itu nggak mau, tapi alhamdulillah di musola itu ada kita setiap hari itu buka bareng. Jadi alhamdulillah nggak gawe kolak maneh, nggak ribet kan gitu ya. Alhamdulillah. Jadi cuma untuk jatahnya 1-2 kali dalam Ramadan enak. Jadi setiap hari itu bisa ngatur waktu 20 menit itu biasa udah moyang-moyang. Ayo cepetan ke musola.
Dan di situ sholat dulu tahiyatul masjid, lalu kemudian baca Quran bentar. Ketika lihat jam sudah kurang 5 menit itu ya suwe bu dongo ibu ya. Kadang ya wis apa meneh. Aku yang gak target ngono. Jadi udah bisa nangis-nangis tuh, Masya Allah. Ya, itu ya yang kemudian harus diingat seperti itu. Dipersiapkan segala sesuatunya, jangan kelamaan di dapur sebelum Ramadan itu untuk masalah kayak gitu itu sudah dipersiapkan ya, udah di blender, udah di apa, itu tinggal plung jadi nggak lama ya. Itu juga termasuk persiapan, jadi kita itu di dapur itu paling 10 menit. Orang masak itu yang lama prepare-nya, kupas bawangnya, mikili cabenya, kan gitu. Tapi kalau sudah itu siap semuanya, insya Allah tinggal sreng itu cepat. Ya, itu juga harus diperhatikan, jangan sampai menyita waktu ibadah kita. Ya, masa itu ibadah juga mesti iya, tapi kemudian kalau itu bisa dipercepat, kenapa tidak? Kalau bisa dipercepat, kenapa dilama-lamain? Gak usah ikut dalil orang yang sekarang. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kan gitu ya. Kita balik, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Gitu ya, jadi seperti itu. Oke, ini yang bisa disampaikan. Sudah kurang 7 menit. Kalau ada yang mau tanya silakan. Kalau tidak ada ya ditutup. Tidak ada ya? Ya, wis pakar kabeh iki, wis ya, bolak-balik positif wis biasa kan ya. Oke, kalau tidak ada mungkin dari pengurus ada yang disampaikan. Orang 7 menit nggih. Kalau baca Al-Quran kok mesti ngantuk sih, Bu. Oh iya, berarti itu perlu dirupiah. Iya, enak-enak ya. Ya itu Bu, jadi memang setan itu kalau kita main game lah, setan nggak usah ganggu, wis jarno. Tapi kalau kita mau baik, itu setan itu umek ya. Makanya kalau misalkan mau baca Quran, kita itu nggak usah mau Quran lagi, delok Quran orang buka itu sanggup. Ya, pengen doang. Jadi ibu harus berdoa, ta'awun. Nanti kalau ngantuk baca Quran, ibu jangan langsung shadaqallahul azim. Ibu wudu. Kita pastikan bahwa kita ini ngantuknya karena digoda setan atau karena ngantuk beneran. Wudu. Terus kemudian baca Quran lagi. Kalau baca Quran lagi, ibu misalkan gitu. Terus kok orang-orang kadang kalau tidur itu kan nggak sadar kan baca Quran. Iya. Terus ini jari ini kok bisa nengkene, kok bisa nengkene. Nah, berarti ibu kan tidur itu. Nah, diulangi sekali lagi. Kita ulangi sampai 3 kali wudu, ta'awudz, kemudian minum dulu apa gitu supaya segar. Nah, kok kemudian sudah 3 kali, misalkan kemudian kok masih maco marah-marah gitu, kok kayak berarti ibu capek tidur. Tapi kalau baru pertama ibu langsung shadaqallahul azim. Padahal jari wes padahal kita ngantuk. Wes boleh takjil tiyane. Jare kan gitu. Seperti itu. Jadi pastikan bahwa ini godaan setan itu dari api kalah dengan air. Kemudian kita doa ta'awudz auzubillahi minasyaitonirrajim, minta perlindungan. Kalau kita ini yang ngerti diri kita itu ya kadang diri kita. Saya itu kalau duduk gitu kan diam gitu itu ngantuk. Jadi saya itu harus saya gerakkan badan saya. Jadi ketika kadang itu ini sudah dapat 3-4 lembar mulai ngantuk saya. Saya shadaqallahul azim, tapi nanti ini saya akan teruskan. Saya gerak-gerak dulu ke dapur bentar, pelan-pelan, pokoknya seperti itu. Geraknya itu cuma nggak lama, ojo rong jam, itu jenenge ninggalin ngaji. Ya, 5 menit pokoknya apa gitu ya, gerak-gerak dulu gitu, seger lagi minum apa, nanti ngaji, duduk ngaji lagi. Gitu. Jadi kita yang ngerti. Saya kalau diam itu memang agak ngantuk. Ya. Jadi itu ya Bu ya, jadi ta'awudz kemudian wudu. Pastikan bahwa ini bukan godaan setan. Jadi seperti itu. Jadi dengan wudu
dengan ta'awud. Insya Allah semoga itu nanti ya. Bolak-balik disiramai, cari setan. Tapi saya lungo, gitu ya. Gitu. Ya. Oh ya, gimana? Untuk yang ngantuk-ngantuk tadi Ustazah. Ya. Pas dia mulai itu kita ada selit sedikit ketiduran, tapi posisi tetap kita duduk. Itu apakah kita batal? Duduk. Yang mulai. Pas duduk berarti pas tasawuf. Ya kita pas lagi ngaji sambil nunggu aku kan panjang gitu. Oh iya. Kan kita tak seliur gitu. Itu udah batal apa? Posisi duduk. Ya kita ibadah, katanya kita ibadah, tapi nanti kan tak seliur bilang. Posisi duduk atau duduk? Tapi kalau duduk itu enggak. Tapi kalau ibu ragu sekaligus untuk menyegarkan mata, mending wudhu lagi. Itu kan nunggu sholat malam kan? Ya. Mending wudhu lagi. Afdalnya langsung wudhu lagi meskipun kalau dalam kondisi duduk itu ada ulama yang mengatakan tidak batal seperti. Tapi kalau misalkan walaupun duduk sebelah nanti ibu ngentuk, tiga ibu ngentuk mau, masa sih gak rasakan gitu. Aku saya ngerasa saya ngambung ya bukan gitu. Ibu wudhu lah gitu. Jadi seperti. Jadi kalau menurut saya apalagi malam kondisi seperti itu meskipun ada yang mengatakan tidak batal saat itu tetapi lebih baik sekaligus untuk menyegarkan wudhu sendiri itu bisa menggugurkan dosa banyak keutamaannya maka kemudian lebih baik wudhu supaya kemudian kita segar ketika sholat malam meskipun kalau yang ditanya batal enggak ada yang mengatakan tidak batal kalau posisinya ada lagi? Sudah ya? Oke. Kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.